Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tansul ghayat wa bi fadlihi tatanazzalu alayhi al-barakat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ya Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma sayyiban nafi'a mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alayka kama asnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أما بعد, para jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah dengan lisan kita ini atas rahmat yang Allah turunkan pada saat ini, yaitu hujannya, yang dimana telah begitu lama kita lewati ya musim paceklik, musim kemarau yang berkepanjangan, dan alhamdulillah di bulan-bulan ini, di fase-fase ini, di masa-masa ini kita sudah masuk di musim penghujan atau faslu as-sayf dalam bahasa Arabnya. Ada beberapa keutamaan dan hal-hal yang disunnahkan kepada kita ketika turunnya hujan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi dan para sahabatnya ketika turun hujan, beliau keluar dari rumahnya, kemudian ya menikmati air hujan tersebut bersama para sahabat. Bentuk bersyukurnya beliau atas nikmat yang Allah berikan kepada manusia ketika itu. Karena di sebagian hadis, para jamaah sekalian, disebutkan ada beberapa orang-orang kampung Arab Badui di saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, entah itu khutbah Jumat atau khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, datang orang Arab Badui dan meminta kepada Allah, yaitu meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan, untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Karena di masa tersebut, ya masa di mana hujan tidak kunjung turun, sehingga mematikan hewan peternakannya. Karena di zaman Nabi dan di zaman orang dahulu yang menjadi mata pencarian mereka adalah hewan ternak. Kemudian juga tanaman-tanaman dan tumbuhan-tumbuhan mereka, kebun-kebun mereka, ya sedikit demi sedikit, ya semua tanamannya mati. Sehingga ini menyebabkan ya ada penurunan dari segi ekonomi dan kehidupan mereka. Sehingga ya mereka mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyuruhnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Dan alhamdulillah kita di zaman ini, subhanallah, Allah sudah atur semuanya. Allah sudah atur, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengaturnya kapan turun hujan, kapan kemarau. Dan dua musim ini, ya kalau di Saudi katanya, beberapa ustaz kita yang asal pernah menempuh ilmu, menempuh perjalanan menuntut ilmu di sana, ya di sana itu ada 3 musim: musim hujan, musim panas, musim semi, dan musim dingin. Ya, kadang atau mungkin musim penghujan atau musim dingin, kadang dinginnya itu sampai masuk ke tulang. Ya, bagaimana rasanya itu ya? Sangat dingin sekali di sana. Dan kalau panas, panas sekali. Makanya ada cerita lucu katanya di Sudan itu, di negeri Afrika itu cuma 2 musim Pak, musim panas dan panas sekali. Beberapa ustaz asatidzah ya termasuk ustaz kita Ustaz Harman Tajam Abdullah pernah cerita bahwa dulu mereka itu
kalau ingin mencuci, ya, saking kotornya itu baju, ya mungkin kita kalau pakai baju jubah, ya, biasa di kerah baju itu ada dagu nempel, itu banyak sekali nempel. Akhirnya dia harus menunggu 3 hari untuk direndam itu pakaiannya, sehingga cepat hilang. Atau cerita lucu juga, kalau di Sudan atau di negeri Afrika, supaya kalau dia tidur merasakan sejuk, dingin, ya, tempat tidurnya itu kasurnya dia siram, boleh tidur. Nanti pas bangun sudah kering itu kasurnya. Ya. Jadi ini, masya Allah, diantara kenangan-kenangan mereka yang pernah belajar. Intinya, jamaah sekalian, kita bersyukur. Alhamdulillah di Indonesia ini hanya ada 2 musim, musim panas, musim kemarau, dan musim hujan. Ya, dan hujan adalah diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, ketika turun hujan, amalan yang harus kita lakukan, bukan amalan yang harus, tapi amalan yang disunnahkan, dianjurkan kepada kita adalah berdoa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta apa saja yang kita inginkan. Karena subhanallah, ya, di waktu hujan itu, ya, waktu yang sangat spesial yang Allah berikan kepada kita untuk kita dekat dengannya, berzikir dengannya, meminta apa yang saja kita inginkan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Ayat ini menerangkan kepada kita bukan hanya sekadar bersyukur dengan lisan. Terkadang para penceramah selalu mengatakan kita bersyukur dengan nikmat Islam, tapi terkadang orang menganggap bahwa nikmat Islam itu nikmat yang remeh, nikmat yang biasa-biasa saja, karena sudah dilalui, kita sudah berada di dalamnya. Adapun non-muslim yang masuk ke dalam Islam, subhanallah, mereka betul-betul merasakan nikmatnya Islam itu. Makanya kita sebagai penuntut ilmu harus mengetahui apa sebenarnya syarah, penjelasan dari nikmat Islam yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, artinya Islam di sini adalah Islam secara kafah, sempurna. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Seruan kepada orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian, artinya berislamlah kalian secara sempurna, secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan pernah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sejatinya setan tidak pernah capek untuk, ya, melalaikan manusia dari berpikir taat kepada Allah. Innahu lakum aduwwun mubin, sungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Artinya, udkhulu fis-silmi kafah, kita berislam secara sempurna, secara kafah, yaitu sempurna sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang diajarkan kepada mereka. Inilah yang dimaksudkan dengan udkhulu fis-silmi kafah. Ya, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna, secara tuntunan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Anda beribadah, ketahuilah ibadah Anda itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tuntunan Nabi SAW tidak ada pada ibadah Anda, maka ibadah Anda tertolak, tidak diterima. Dan inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini, jamaah sekalian. Namun sebelumnya, ya, ada dua hal yang dimana diterangkan oleh salah satu penulis, ya, kitab tauhid. Beliau mengatakan ada satu bab yang dia tulis dalam satu kitabnya itu bernama
atau berjudul dakhala al-jannah bighairi hisabin wala adab. Man haqqaqa at-tauhid, man haqqaqa at-tauhid fadakhala al-jannata bighairi hisabin wala adab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid, artinya dia mengesahkan Allah, dia beribadah kepada Allah, dia bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada Rabb yang pantas untuk kita minta, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dakhala al-jannata bighairi hisabin wala adab. Masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa diadab. Apa artinya tanpa dihisab? Tanpa dihisab maknanya adalah tanpa kita lagi ditanya di kubur. Ketika kita sudah masuk di liang lahat, tubuh ini telah dilapisi oleh kain putih, telah ditutup oleh tanah. Orang-orang sudah pergi dari meninggalkan kuburan kita. Maka datang malaikat, kemudian bertanya beberapa hal, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Ya. Akan tetapi orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah, yaitu mengamalkan tauhid sesuai dengan tuntunan Nabi, kehidupannya ya dihiasi dengan amalan-amalan soleh, maka dia tidak mendapatkan marhala ini. Artinya dia tidak mendapatkan, tidak mengikuti apa yang seharusnya manusia ikuti. Langsung masuk bighairi hisabin wala adab, dan tidak diazab. Tapi ini mengamalkan tauhid, dan di zaman kita sekarang jemaah sekalian sangat susah dan sangat sulit kita belajar tauhid atau kita mentahqiq, mewujudkan, mengamalkan tauhid ini. Nah, salah satu hal yang mencakupi tentang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab, dua hal, yang dimana dua hal ini ketika seseorang melakukannya, insya Allah biidznillah dia masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Apa itu jemaah sekalian? Pertama adalah menjauhi maksiat. Kita ini potensinya, manusia potensinya memang selalu salah. Dikit-dikit maksiat, tobat lagi, dikit-dikit maksiat, tobat lagi. Dan saya sampaikan bahwa ketika kita bermaksiat kepada Allah, apapun itu maksiat yang kita lakukan, dosa apapun itu yang kita lakukan, ketahuilah setiap dosa yang kita lakukan, Allah selalu membuka pintu-pintu taubat, pintu-pintu taubat. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat jemaah sekalian, ketika seseorang bermaksiat, berkhalwat dengan dosanya, kemudian setelah itu datang malaikat raqib atid, raqibun wa atid, menyampaikan ini bukan nama malaikat, bukan nama malaikat, tapi itu sifat, ya, yang bersifat dirinya. Ketika raqib atid datang, maka dia menyampaikan bahwa jangan dulu kita catat dosanya, jangan dulu kita catat apa yang dia lakukan tadi, tapi kita tunggu. Mungkin setelah ini dia langsung bertobat, mungkin setelah ini dia istighfar, mungkin setelah ini dia memohon ampun kepada Allah. Dan ini pintu rahmat, pintu taubat yang Allah bukakan. Salah satu pintu taubatnya adalah ini, pintu Allah berikan rahmatnya, itu dengan jangan dulu dicatat taubat, tunggu sebentar dia istighfar, sebentar dia kembali kepada Allah. Nah ini subhanallah, ya Allah berikan kepada kita pintu taubat. Ya, jadi meninggalkan maksiat. Kemudian yang kedua, menjauhi bid'ah. Mungkin kalau kita dengar kata bid'ah itu sudah ekstrim sekali nih Islamnya. Padahal ini adalah tuntunan Nabi. Artinya dia adalah nadhirah, ya, peringatan dari Nabi SAW untuk kita menjauhi yang namanya bid'ah. Dan sebentar akan kita bahas apa itu bid'ah dan apa-apa saja bentuk bid'ah itu. Dan juga mungkin sudah sampai kepada kita tentang bid'ah hasanah, ini syubhat sebenarnya. Di dalam
hadis, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada para sahabat ketika itu. Hadis an Abi Majih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu dia mengatakan, wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memperingati kami, yaitu para sahabat, termasuk Al-Irbad ibn Sariyah. Dia mengatakan, mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun, yang dimana peringatan dan nasihat yang dia sampaikan itu membuat hati kami ini bergetar, membuat hati kami ini semakin khusyuk, semakin tenang dan takut kepada Allah. Wa dharafat minhal uyun, dan membuat kami ini menangis ya atas apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Kemudian wa amana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun faqala, kemudian beliau mengatakan, aka'annaha mau'izatun muwaddi'in. Beliau mengatakan bahwa sepertinya ini nasihat seperti nasihat perpisahan. Kemudian beliau mengatakan, usikum bittaqwallah, saya mewasiatkan kepada kalian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wa tha'ah, dengan kalian mendengar dan kalian taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dan jika misalnya ya kalian akan dipimpin, ya kalian akan dipimpin oleh anak seorang budak. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di, dan barang siapa yang hidup setelah saya ini, yaitu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan menyaksikan banyaknya perselisihan, banyak perselisihan. Fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati, ya, maka wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini pentingnya di sini, garis besarnya di sini. Ketika tadi disebutkan Nabi SAW mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, yang hidup setelah saya itu banyak perselisihan. Nah, untuk mencegah itu adalah kita fa alaikum bisunnati, kalian, ya ini alaikum dalam bahasa Arab ada kata iyyakum wa alaikum. Alaikum, kalau ada lafaz alaikum kita temukan dalam sebuah hadis, maka ini maknanya kerjakan. Ini bentuk perintah kepada kebaikan, untuk kita laksanakan kebaikan tersebut. Dan kalau misalnya kita mendapatkan lafaz wa iyyakumul kadhib misalnya, wa iyyakum menunjukkan lafaz perintah juga, perintah untuk menghindari hal tersebut, untuk menjauhi hal tersebut. Nah, kita akan dapatkan nanti. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Khalifah ar-Rasyidin, Khulafa'ur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. 4 orang ini, ya, yang menggantikan kekhilafahan atau kepemimpinan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaikum min nawajid, ya. Kemudian di salah satunya, wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Wa iyyakum muhdatsatil umur, tadi kita sebutkan kalau wa iyyakum berarti menunjukkan perintah tapi menjauhi. Apa yang dijauhi? Muhdatsatul umur, perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi, dan di hadisnya hasan sahih. Artinya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memperingati para sahabat
bahwa salah satu yang membuat banyaknya perselisihan adalah terjadinya perkara-perkara yang baru dibuat-buat sesuai keyakinannya masing-masing, dan itu adalah bid'ah. Ya, kita sebutkan hadisnya di hadis yang kelima. Di hadis yang kelima dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang kita bahas sekarang. Pertama kita sebutkan hadisnya, bismillah. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Aisyah. Qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara baru dalam persoalan agama kami, ya, dan itu bukan dari kami, maka itu raddun, tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di riwayat Muslim, maksudnya di sini sudah disebutkan Rawahul Bukhari wa Muslim, kemudian disebutkan wa fi riwayat Muslim. Ya, jadi dua imam hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim, mereka masing-masing memiliki kitab tersendiri. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah hadis yang terdapat di Sahih Muslim, yaitu terdapat di kitab yang dikumpulkan oleh Imam Muslim, ya, bukan Imam Bukhari. Di riwayat yang lain mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan sesuatu laisa alaihi amruna, dan bukan dari amrun artinya perkara agama, yaitu perkara agama dari agama kita ini, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, maka itu tertolak. Yang pertama, kita bahas secara singkat biografi dari Aisyah radhiyallahu taala anha. An Ummul Mukminin, ya, Ummul Mukminin, dari Ummul Mukminin. Ummul Mukminin kunyah, ya, kita sudah sebutkan kunyah itu seperti Abu wa Ummu. Misalnya Abu Hafs, Abu Umar, ya, Abu Abdurrahman. Ini menunjukkan kunyah yang disandarkan kepada anaknya yang pertama, ya, itu punya kunyah. Nah, siapa nama anak yang paling pertama? Ada? Siapa nama anak pertama tak? Laila. Berarti kunyahnya ini bapak Abu Laila. Abu Laila. Nah, jadi begitu. Pertanyaannya, apakah harus dari anak pertama? Bolehkah kita mengambil dari anak-anak kita yang lain, anak kedua ke anak ketiga? Jawabannya boleh. Tapi yang lebih afdal adalah yang pertama, karena itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abul Qasim, ya Qasim adalah anak pertama dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi SAW diberikan kunyah ya Abul Qasim. Nah, kalau kita Aba Laila, gitu. Itu maksudnya kunyah. Adapun Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah ini dinisbahkan atau disandarkan kepada anaknya Ummul Mukminin? Jawabannya tidak. Tidak. Kenapa? Karena semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua memiliki kunyah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin artinya ibu dari seluruh kaum muslimin. Makanya disebutkan dalam ayat, ya, wa azwajuhum ummahatuhum, dan istri-istri, artinya hum di sini kembali kepada Nabi, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ibu-ibu kalian. Maka dari sini para ulama mengambil dalil bahwa kenapa disebutkan Ummul Mukminin, karena mukminin dinisbahkan kepada seluruh umat kaum muslimin. Mau siapapun itu, Ummu Kulsum dan seterusnya, mereka Khadijah, Ummul Mukminin, semuanya istri Nabi diberikan kunyah Ummul Mukminin. Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebelumnya, maka oleh sebab itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat,
Maka semua istri Nabi SAW tadi tidak boleh menikah sama siapapun. Tidak boleh menikah sama siapapun itu. Kalau turunan Yahudi ada salah satu istri Nabi, Wallahu a'lam. Sofia menikah lagi itu ceritanya. Dia kan turunannya apakah termasuk Ummul Mukminin juga? Sementara beliau Iya. turunan. Nanti insya Allah akan ada pembahasan khususnya. Ya, intinya semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi SAW telah meninggal, telah wafat, tidak boleh bagi mereka menikah kembali. Ya, hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang sahabiah yang paling mulia. Secara singkat, Aisyah radhiyallahu taala anha adalah sahabiah yang paling berilmu di antara semua istri Nabi, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, ternyata Aisyah adalah wanita perawan yang dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Khadijah sudah berkeluarga sebelumnya, namun dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia cerai. Ya, dan semua istri Nabi seperti itu, semuanya janda. Ya, semuanya janda. Kecuali siapa? Aisyah yang perawan. Kenapa dikatakan? Kenapa? Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan kenapa hanya Aisyah yang perawan dinikahi oleh Nabi SAW. Seorang wanita yang perawan yang dinikahi oleh Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain. Dan sepertinya memang tabiatnya seperti kayaknya. Kalau misalnya mungkin kita berpoligami atau punya banyak istri, biasanya yang paling disayang itu, yang paling dicintai adalah yang perawan. Ya, mungkin kita menikahi janda misalnya, janda ini, janda itu. Kemudian hanya satu di antara mereka yang perawan. Nah, biasanya kita lebih cenderung itu lebih banyak waktu kita dan lebih banyak mungkin kasih sayang kita kepada yang perawan. Jadi menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki keutamaan dari wanita-wanita yang atau istri-istri Nabi yang lain. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bahwa Khadijah ya memiliki juga banyak keutamaan. Pertama, ya wanita yang pertama masuk Islam ya setelah adanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Khadijah adalah wanita yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan dakwah. Karena dakwah juga adalah sesuatu yang membutuhkan harta, membutuhkan materi. Bukan hanya kita datang ceramah, enggak, tapi membutuhkan harta. Nah, yang mendukung harta itu, yang mensupport dari sisi harta juga Khadijah radhiyallahu taala anha binti Khuwailid. Nah, disebutkan bahwa Aisyah adalah istri yang paling berilmu. Oleh karenanya Aisyah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis di kalangan sahabiah, di kalangan para wanita. Maka disebutkan di sini Syekh menyebutkan Syekh Utsaimin karena ditahqiq oleh beliau mengatakan bahwa qaulu Aisyah hadza ismul mu'minin wa hiya ibnatun Abi Bakr As-Siddiq. Nah, Aisyah juga adalah anak dari seorang khalifah yang menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tazawwajaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa laha 6 sinin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah di umurnya berapa? Kira-kira berapa? 6 tahun. 6 tahun itu SD ya? SD kelas 2, kelas 3. 7 tahun kelas 3, kelas 2 berarti. Tazawwajaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa laha 6 sinin. Nabi SAW menikahi Aisyah ini umur 6 tahun. Orang-orang dulu kalau tidak salah memang seperti itu kayaknya. Budayanya mereka itu menikah, yang perempuan dinikahi
dengan umurnya masih kecil. Nenek saya itu umur 6 tahun kayaknya, dia menikah juga. Artinya mungkin bahasanya ya belum mens. Kan mens itu orang kalau perempuan kalau tidak salah kelas 5 SD sudah mulai menstruasi. Ya, kalau sudah mulai menstruasi sudah bisa menikah itu. Artinya sudah bisa ya sebagaimana dilakukan oleh para kaum yang menikah. Nah, adapun ini memang subhanallah ya, syariat begitu mengajarkan kepada kita. Warawadil ummati ilman katsiran wa faqhan waziran fahiya radhiyallahu anha minal muhadditsat wa minal faqihat. Dan beliau meriwayatkan banyak hadis. Maka di susunan riwayat terbanyak dari kalangan wanita sebagaimana kita sebutkan tadi Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga salah satu wanita yang paling faqih ya, wanita yang paling faqih karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di pembahasan inti kita bahwa man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam persoalan agama yang bukan dari kami, yaitu bukan datang dari Nabi SAW, maka itu tertolak. Makanya di khutbatul hajah atau khutbah muqaddimah pembukaan ya di khutbah Jumat itu, khatib selalu mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna asdaqal hadis, dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik hadis ungkapan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat, ya, dibikin-bikin, perkara-perkara baru yang tidak datang oleh Nabi, tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dikatakan dan dikerjakan pun tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan di dalam syariat kita ini semua yang dilakukan oleh orang-orang yang menganggapnya bahwa itu sesuatu yang sudah ada di zaman Nabi, akan tetapi sebenarnya tidak ada, dibikin-bikin, dalam syariat kita dikatakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan ketahuilah bahwa setiap bid'ah itu yang dibuat-buat adalah sesat. Artinya kalau sesat berarti tidak dapat ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Nah, kalau kita dengar ini, subhanallah, ini ternyata yang saya lakukan begini. Nah, insyaallah kita punya pembahasan khusus tentang masalah yang bid'ah secara tafsir, secara detail. Yang pertama, semuanya yang sifatnya bid'ah tertolak, yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama di sini yang harus kita tahu, karena ini berkaitan dengan ibadah, adalah syurutu qabulil ibadah. Dari sini harus kita tahu bahwa syarat diterimanya ibadah itu sesuatu yang harus kita ketahui. Maka syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'atul Rasul, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sama juga dengan rukun, tapi sudah ada dikatakan, kita sudah bahas sebelumnya. Kalau rukun enggak ada, maka batal sesuatu tersebut. Misalnya salat. Di antara rukun salat adalah tumakninah.
Nah, kalau tidak tumaknina orangnya yang sholat, maka sholatnya batal. Karena rukun, kalau ditinggalkan maka batallah sesuatu tersebut. Nah, sama dengan ini ibadah. Kalau ibadah tidak dibangun dengan ikhlas, maka ibadah itu tertolak. Dan ini sudah kita sampaikan di awal pertemuan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah mutaba'atul Rasul, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kalau ikhlas berarti itu menunjukkan amalan batin, amalan hati. Adapun mutaba'atul Rasul adalah amalan zahir, amalan yang kelihatan. Mutaba'atul Rasul salat sunnah, ya, artinya ibadah yang sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya kita ibadah, kemudian tidak ikhlas, maka salat kita atau ibadah kita batal, tidak diterima. Ya. Atau kalau kita ikhlas, kemudian tidak mengikuti contoh Nabi, maka ibadahnya tertolak atau tidak? Ibadahnya tertolak, karena salah satu syarat tidak ditunaikan. Jadi ini jamaah sekalian, insya Allah kita buat pengajian khusus, ta'lim khusus masalah ini, karena ini butuh tafsir, butuh pendetailan yang sangat rinci. Ya, untuk saat ini kita sampaikan secara umum saja. Ya, insya Allah mungkin pekan depan kita khususkan masalah bid'ah ini, karena jangan sampai orang salah paham dengan ini dan mengatakan kita terlalu sekali, padahal maksud kita baik. Ya, baik. Pertanyaannya, apakah ada bid'ah hasanah? Ini syubhat, biasa dikatakan bid'ah hasanah itu bisa jadi ini. Yang dimaksudkan bid'ah hasanah itu dalam perkara-perkara dunia. Adapun perkara-perkara akhirat tidak ada. Tidak masuk dalam kategori bid'ah hasanah. Ya, yang namanya bid'ah hanya berlaku pada perkara agama, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kata amruna, man ahdatsa fi amrina atau man amila amalan laisa alaihi amruna. Amruna, kata para ulama, adalah sesuatu yang berkaitan dengan ibadah. Berarti kalau bukan berkaitan dengan ibadah, tidak. Kan biasa kita dapat untayan-untayan kata tentang masalah bid'ah hasanah. Kalau memang bid'ah itu ada, berarti tidak boleh pakai mic. Tidak boleh, karena kan dalil zaman Nabi. Kalau ke masjid, tidak usah pakai motor, pakai unta. Mesti buatkan parkir unta nanti. Kan begitu biasa syubhatnya. Kalau begini, tidak usah, karena kan itu perkara dunia, tidak ada di zaman Nabi. Ternyata bukan hanya di zaman Nabi. Ini salah kaprah dalam pengertian. Bukan hanya di zaman Nabi, artinya sesuatu yang tidak diperintahkan atau tidak dicontohkan dan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah hasanah itu boleh, itu ada dalam perkara dunia. Seperti misalnya sarana-sarana. Maksudnya sarana-sarana, ya, seperti misalnya mic yang tadi kita sebutkan, motor, kendaraan, itu adalah bid'ah hasanah dan itu ada dalam Islam. Ya. Maka di sini kita butuh perbedaan yang sangat kuat tentang bid'ah dan bid'ah hasanah. Kemudian bid'ah dalam Islam berdasarkan pendapat ulama ada dua. Ada dua. Yang pertama, bid'ah haram dan bid'ah makruh. Bid'ah haram adalah bid'ah yang dimana ia melakukan perkara-perkara baru yang tidak ada dalam syariat Islam, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya metode istinbat para ulama, seperti misalnya kita Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu metode istinbatnya Al-Quran, dari Al-Quran, As-Sunnah, dari hadis-hadis Nabi dan perkataan-perkataan Nabi, kemudian Al-Ijma' dan kesepakatan para ulama. Ya. Makanya kita di Istiba itu belajar begitu Pak, perbandingan madhab.
Misalnya sholat, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Asy-Syafi'i itu mengatakan begini, dan Imam Asy-Syafi'i itu cenderung keras. Misalnya contoh kecilnya, apakah bagi yang sudah menikah misalnya, bagaimana hukumnya kalau kita sudah wudu kemudian kita mencium istri tapi tanpa syahwat, atau ya kita intinya menyentuh istri tanpa syahwat? Kan ulama sudah sepakat kalau dia menyentuh istri atau mencium istri dan disertai dengan syahwat, ada gairahnya, ada nafsunya ada, maka itu kan batal wudunya otomatis. Tapi yang diperselisihkan oleh para ulama, ya, bagaimana hukumnya kalau dia sudah berwudu kemudian dia mencium istrinya tapi tanpa syahwat? Kalau Imam Syafi'i dia mengatakan tidak boleh, batal wudunya. Ya, meskipun tanpa syahwat batal wudunya, harus diulang wudunya kalau begitu. Ya, kalau dia pakai sholat maka sholatnya batal karena wudunya sudah tidak sah, sudah batal wudunya. Itu kalau pendapat Imam Syafi'i. Ya, pendapat yang lain mengatakan tetap dia lanjutkan sholatnya, artinya tetap dia laksanakan, tidak butuh dengan pembaruan wudunya. Ya, itu seperti itu contoh kecilnya. Ya. Nah, bid'ah haram dan bid'ah makruh. Perkara-perkara yang dibuat, banyak sekali kita temukan perkara-perkara yang dibuat, artinya sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Ya, tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Dan banyak sekali jamaah sekalian syubhat-syubhat tentang itu, banyak sekali kita temukan. Dan ini butuh pendetailan dalam masalah penjelasan tentang hal ini. Kemudian bid'ah makruh adalah sesuatu yang ditambah-tambah. Jadi pertama tadi dibuat-buat, yang kedua ibadahnya sudah ada tapi ditambah-tambah lagi. Misalnya puasa misalnya, tapi dia bilang jam 7 pasar buka, azan isya sudah tambah tambah banyak pahalaku. Tapi kan ditambah-tambah. Ya, ini tidak diterima, kita khawatir tidak diterima puasanya, karena dia mengadakan sesuatu yang baru dalam Islam dan dia menambah-nambahkan sesuatu yang sudah ditetapkan. Kan kalau berpuasa dia berbuka pada saat terbenamnya matahari. Ini juga perlu disampaikan, ya. Ini masih lama Ramadan, tapi tidak apa-apa. Jadi kalau kita puasa itu tidak harus di azan maghrib. Kan biasa orang sudah masuk waktu, tapi belum azan. Kenapa belum buka belum azan? Padahal sudah masuk waktu. Nah, di sini para ulama mereka berpendapat bahwa yang diikuti adalah waktunya, bukan azannya. Jadi bukan azan menjadi patokan kita buka puasa, tapi azan patokan waktu masuk sholat. Ya, adapun buka puasa kalau sudah, kan ada itu tanda-tandanya. Kalau kita belajar ilmu falak, ilmu astronomi, itu ada tanda-tandanya. Oh, kalau merah-merah begini, ufuknya sudah begini-begini, boleh untuk buka, meskipun belum azan. Tapi kan sekarang alhamdulillah sudah dimudahkan adanya waktu buka. Nah, itu kita berpatok dengan waktunya saja. Misalnya 18 lewat 17.57, belum ada azan, tapi sudah masuk waktu, silahkan buka, nggak ada masalah. Ustaz, batal puasaku, diterima di puasaku, diterima insya Allah, karena sudah masuk waktu. Dan masih kalau kita tunggu muadzin, misalnya 17.57 azan, tapi muadzinnya tak kunjung datang, tak ada juga kabar, tidak buka-buka kita sampai isya. Jadi patokannya bukan itu. Dan ini butuh tafsir yang butuh pendetailan lagi insya Allah. Nah, misalnya zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir setelah sholat. 33 kali kan diperintahkannya 33 kali. 33 kali. Tapi dia tambah 35. Biar ini tambah 30 sudah tambah mujarrab nanti ini zikirku. Pertanyaannya, ini ada tidak?
tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berzikir sebanyak 33 kali, dan ini termasuk bid'ah karena bid'ah makruh. Maka kalau kita ditanya sesuatu yang misalnya tadi puasa sampai jam 7 ada isya, apa hukum puasanya? Hukum puasanya makruh, ya. Atau misalnya zikirnya tadi sekian, atau misalnya salat 5 rakaat padahal 4, salatnya batal, ya bukan lagi makruh, itu batal karena tidak ada tuntunan 5 rakaat, ya. Jadi sebenarnya jamaah sekalian banyak ibadah-ibadah yang kita temukan, ya, yang enggak ada sandaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus hati-hati betul, ya, hati-hati betul dengan seperti ini. Ya, jemaah sekalian rahmatullah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan untuk menangkal yang namanya bid'ah, untuk kita mencegah diri kita dari perbuatan bid'ah. Adalah pertama, kita berguru kepada orang-orang yang sudah ilmunya sudah dibuktikan. Artinya orang-orang itu faqih Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Kalau mereka sudah berpegang dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, saya tidak mengatakan salafiyah, ya, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, hanya satu yang selamat. Siapa yang selamat itu? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang bersamaku hari ini dan para sahabat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan disebutkan siapakah mereka wahai Rasulullah? Mereka adalah Al-Jamaah. Dan yang dimaksudkan oleh Al-Jamaah adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang berpegang teguh dengan As-Sunnah, yaitu perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal Jamaah, dan dia bersatu. Kemudian dia berpegang teguh dengan Al-Quran. Jadi salah satu untuk menangkal bid'ah, ya, supaya kita tahu betul-betul apakah ini ibadah ini yang kita lakukan ada tidak dalam agama ini, ada tidak dalam perintah Nabi, ya. Maka salah satu untuk menangkalnya itu adalah kita berguru kepada guru-guru yang telah dibuktikan masalah keilmuannya. Artinya selama mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, selama mereka berpegang teguh dengan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka insya Allah biidznillah mereka adalah orang-orang terpercaya dalam masalah ilmu. Jadi ini harus kita betul-betul detail. Ini sekarang sudah banyak ustaz-ustaz palsu, ya. Artinya ustaz-ustaz yang mengaku ustaz tapi tidak ada ilmunya. Hanya apa? Hanya mereka pintar retorika bicara, pintar ngomong. Kalau kita ngomong ustaz nih, padahal ditanya ini ilmu-ilmu ini, ya, kurang pemahaman dengan ilmu tersebut. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pekan depan, kita cukupkan, ya. Kita masih dalam hadis kelima, ini belum tuntas. Insya Allah di pekan depan kita akan tuntaskan, termasuk tadi pertanyaannya tentang Sofia dan seterusnya. Insya Allah kita bahas di pekan depan, dan juga kita mau tafsirkan detail apa sebenarnya bid'ah ini dan seterusnya. Karena ini butuh pemahaman yang betul, pemahaman yang jelas supaya tidak ada syubhat. Faman ittaqa fi syubhat istabra li dinihi wa irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Dan siapa yang terjatuh pada syubhat, maka dia terjatuh pada perkara yang haram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.